Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku hanya bisa menarik kesadaran mereka, tapi setelah ditarik, mungkin mereka akan mati, ucap Lin Tian. Tidak masalah, mereka hanya pengkhianat, dan aku juga tidak keberatan, jawab leluhur Long Xin. Iya, aku juga tidak masalah, tapi akan lebih baik jika dua anak itu kesini dulu, ucap leluhur Long Du. Tentu saja, dua anak yang dimaksud ini adalah Long Hutian dan Long Aotian. Lin Tian mengerti, karena Long Hutian adalah kepala keluarga. Sedangkan untuk Long Aotian, dia sudah banyak menyelidiki masalah tentang Yimo. Jadi, mereka juga ingin tahu dari mulut Long Aotian secara langsung. Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan besok saja, ucap Lin Tian. Aku setuju, dan aku akan mengirim pesan untuk Long Hutian dulu, ucap leluhur Long Du. Lalu nak, bagaimana menurutmu tentang pagoda yang telah dikatakan oleh leluhur kami? Ucap leluhur Long Xin. Itu cukup bagus leluhur, karena setauku, jika pagoda itu dibuka kembali, maka bisa membuat generasi muda di keluarga naga cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka, balas Lin Tian. Lalu, berapa batas usia agar pagoda itu bisa dimasuki kembali? Tanya leluhur Long Du. Sekiranya, mungkin tidak lebih dari 100 tahun, ucap Lin Tian. Mendengar itu, leluhur Long Xin sedikit tersenyum. Dan bagi keluarganya, ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Jadi, 100 tahun lagi akan semakin banyak orang yang bisa masuk ke pagoda naga, dan ahli di keluarga mereka juga akan bertambah. Baiklah, kalian istirahat saja dulu, dan untuk dua orang ini, sebaiknya aku tidak mengembalikannya ke kalungku. Aku akan menyegel mereka di cincin semesta agar mereka tidak bisa bunuh diri, ucap Lin Tian. Bagus kalau begitu, balas leluhur Xin. Setelah berbicara sedikit lebih lama, akhirnya Lin Tian izin untuk kembali ke kamarnya. Dia akhirnya kembali, dan langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa bertemu siapapun di malam itu. Mungkin setelah aku kembali kali ini, aku harus menemukan benda itu. Karena jika tidak, dunia ini dalam bahaya, ucap Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian menutup matanya untuk beristirahat. Dia tidak berlatih malam itu, dan hanya tidur seperti manusia biasa. Walaupun seorang seniman bela diri tidak terlalu membutuhkan tidur, tapi Lin Tian sudah memiliki kebiasaan untuk tidur jika tidak berlatih di malam hari. Sedangkan di puncak, dua orang ini masih mabuk di sana sampai matahari muncul di langit. Saat itu, keduanya sudah tidur karena kebanyakan minum selama semalaman. Saat Bing Zui melihat keduanya masih tidur di jam seperti itu, dia membangunkan mereka. Tetapi Long Hutian malah marah, dan Long Aotian berteriak ke arahnya. Berisik, jangan ganggu aku, ucap Long Hutian. Iya, tidak bisakah meninggalkan kami tidur di sini sebentar lagi, ucap Long Aotian. Mendengar omelan mereka, Bing Zui menjadi marah, dan dia mengeluarkan cambuk dari cincin penyimpanannya. Bagus, kalian berdua berani sekali memarahiku. Baiklah, aku akan membuat kalian tidur untuk selamanya, ucap Bing Zui sambil mengayunkan cambuknya. Cetar. Long Hutian dan Long Aotian yang merasakan itu, mereka langsung terbangun dan menghindar tepat waktu. Cetar. Wah, istriku, kenapa kamu marah-marah begini? Tanya Long Hutian dengan bingung. Kamu masih bertanya, mari aku buat kalian berdua tertidur lagi, ucap Bing Zui. Ibu, tenanglah, letakkan benda itu sangat berbahaya. Mari kita berbicara baik-baik ya, ucap Long Aotian yang ketakutan juga, ketika dia melihat wajah marah ibunya. Cepat duduk, teriak Bing Zui. Baik,
Keduanya langsung duduk di sana tanpa menolak, karena mereka takut kalau Bing Zui semakin marah. Bagus, dua orang anak dan ayah mabok sampai pagi. Dan aku yang membangunkan kalian, kalian bilang aku berisik dan mengganggu. Ucap Bing Zui sambil menarik-narik cambuknya. Itu, mungkin kami tidak sadar, balas Long Hutian sambil mengeluarkan keringat dingin. Iya ibu, ayah benar, kami kan masih tidur, ucap Long Aotian. Tapi saat Bing Zui akan berbicara, Lin Tian muncul di langit, dan kemudian turun untuk menyapa mereka. Dia tidak tahu apa yang terjadi, karena itu, Lin Tian hanya langsung mendekat ke arah mereka. Bibi, kamu di sini, ucap Lin Tian ke arah Bing Zui. Oh, keponakan Bibi ya. Ada apa kamu ke sini? Tanya Bing Zui dengan wajah lembut saat melihat Lin Tian. Long Hutian dan Long Aotian yang melihat Bing Zui yang marah sebelumnya, tiba-tiba saja menjadi lembut di depan Lin Tian. Itu membuat mereka menjadi lebih tenang, lalu mereka merasa sedikit lega dan berterima kasih kepada Lin Tian. Tidak ada Bi, leluhur hanya ingin bertemu dengan paman dan kakak keempat, ucap Lin Tian. Oh, begitu rupanya. Apakah leluhur ingin bertemu sekarang? Tanya Bing Zui. Iya Bi, apakah ada masalah? Jika ada, aku bisa menunggunya, ucap Lin Tian. Mendengar ucapan Lin Tian, itu membuat Long Hutian dan Long Aotian memandangnya dengan wajah marah. Lin Tian sedikit bingung dengan tatapan keduanya. Tidak ada, kamu bisa membawa paman dan kakakmu pergi, ucap Bing Zui dengan senyum yang lembut. Baiklah, paman, saudara keempat, ayo pergi, ucap Lin Tian. Ayo, jangan biarkan leluhur menunggu, ucap Long Hutian. Iya benar, adik, ayo, balas Long Aotian. Mereka berdua menarik tangan Lin Tian secara bersamaan, dan kemudian membawanya pergi dari sana. Walaupun Lin Tian masih bingung, tapi dia tidak menolak. Ayah, kali ini kita beruntung karena ada Lin Tian, ucap Long Aotian. Iya, bintang keberuntungan masih melindungi kita, balas Long Hutian dengan lega. Emangnya ada apa paman? Saudara keempat, tanya Lin Tian. Oh, tidak ada, jawab mereka secara serentak. Mereka terus menuju ke tempat leluhur berada, dan setelah sampai di sana, mereka melihat leluhur yang sudah menunggu mereka di depan. Nak, kalian sudah datang, ucap leluhur Long Du. Salam kakek, ucap Long Aotian. Kamu kembali juga, ucap Long Du sambil tersenyum. Long Aotian hanya mengangkat bahu sebagai balasan, lalu leluhur Du menyuruh mereka duduk di sana untuk berdiskusi. Aku tidak keberatan, mereka adalah pengkhianat keluarga dan juga dunia ini. Jadi tidak masalah jika mereka mati, ucap Long Hutian. Aku setuju juga, balas Long Aotian. Baiklah nak, lakukanlah seperti yang sudah kita rencanakan, ucap leluhur Long Xin. Oke, balas Lin Tian. Lalu, kedua orang itu muncul, dan Lin Tian menempelkan jimat kepada kedua orang itu. Mereka adalah Long Chu dan tetua kedua. Mau dimulai dari yang mana? Tanya Lin Tian. Anaknya saja dulu, ucap Long Aotian. Dia ingin tahu, apa saja yang dilakukan Long Chu di dalam tanah rahasia itu kepada pemuda keluarganya. Tapi saat dia melihat darah di kemaluan keduanya, Long Aotian dan Long Hutian menjadi merinding. Mereka mempunyai satu pemikiran, yaitu, bayi kecil sungguh kucing yang kejam, pikir keduanya setelah tahu kalau bayi kecil yang telah melakukannya. Baiklah, lalu Lin Tian mengaktifkan jimat di kepala Long Chu. Pada saat itu juga segera dimunculkan sebuah proyeksi, dan bayangan muncul di depan mereka. Lin Tian segera mengubah waktunya menjadi seminggu sebelum masuk ke tanah rahasia. Saat mereka melihat apa yang ingin direncanakan, kedua ayah dan anak itu membuat semua orang di sana menjadi marah. Dan sampai pada saat di dalam tanah rahasia,
Itu memperlihatkan bagaimana kelakuan Long Chu di sana terhadap para pemuda dan wanita dari keluarganya sendiri. "Biadab!" teriak Long Aotian yang melihat Long Chu memperkosa dan menyiksa wanita dari keluarganya. "Aku tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi," ucap Lin Tian. Mereka bisa melihat bahwa Long Chu dengan ganas memakan para laki-laki yang bersama Long Mingzi, dan beberapa perempuan yang dia temui. Dan bahkan, dia telah merenggut kesuciannya. Dan lebih parahnya lagi, setelah dia melakukan hal itu, dia membunuh mereka dan memakan jantung mereka. Jika dilihat, sepertinya alasan dia tidak membunuh Long Mingzi karena dia ingin memperlihatkan keputusasaan di depan rombongan Long Niu. Itu setelah dia menangkap mereka, ucap Long Hutian. Anak ini harusnya mati saja, ucap leluhur Long Xin dengan tenang. Setelah mengatakan itu, aura membunuh yang dikeluarkan dari tubuhnya sungguh luar biasa. Mungkin jika orang yang berada di sana adalah orang di bawah tahap alam abadi, itu dapat dipastikan mereka tidak akan dapat menahan tekanan itu. Long Chu yang tersadar ketika melihat tatapan leluhur keluarga, itu membuat dirinya ketakutan. Dan ditambah lagi, dia sudah sangat menderita akibat bayi kecil. Dia sebenarnya ingin mati, tapi dia juga takut akan kematian. Dia berusaha untuk mengatakan sesuatu, tapi Lin Tian dengan paksa menarik memori di kepalanya, dan itu membuat Long Chu sangat kesakitan sebelum dia mati. Karena jiwanya telah rusak, dan perlahan-lahan jiwanya hancur. Setelah beberapa saat, itu sudah tidak ada yang terlihat, karena Long Chu juga sudah mati. Lin Tian dengan tenang menatap mayat Long Chu, dan dia melemparkan api ke mayat tersebut sebelum musnah menjadi serpihan debu. Lalu, dia pindah ke tetua kedua yang sudah ketakutan, karena dia telah melihat apa yang terjadi pada anaknya. Awalnya dia sangat marah, tapi saat melihat tatapan kepala keluarga dan leluhurnya, dia menjadi semakin ketakutan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi sayangnya, lidahnya sudah dipotong oleh bayi kecil. Sama halnya seperti Long Chu, seluruh ingatan tetua kedua dilihat oleh Long Aotian dan yang lainnya. Saat mereka melihat dan mendengar apa yang ingin direncanakan oleh tetua kedua, semua orang di sana menjadi marah. Dan tanpa pikir panjang lagi, Long Hutian sendiri yang memotong kepala tetua kedua, sebelum akhirnya Lin Tian menghancurkannya menjadi serpihan debu. Setelah itu, suasana di sana mulai sunyi. Baik Lin Tian maupun Long Aotian, mereka berdua juga tidak berbicara. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa, kalau tetua kedua akan melakukan hal sekejam itu selama ini. Aku tidak pernah menyangka, orang yang melakukan penculikan selama ini adalah anggota keluarga kita sendiri, ucap leluhur Long Du sambil menghela nafas. Iya, aku pikir itu dilakukan oleh para Yimo biadab. Tapi ternyata, itu dilakukan oleh tetua tinggi kita sendiri, hanya karena dia mendapatkan harta dari Yimo saat menjelajahi tanah rahasia, ucap Long Hutian. Lin Tian dan Long Aotian saling memandang, dan tidak dapat berkata apa-apa lagi. Itu sama halnya dengan Sekte Langit, keluarga naga juga memiliki benda yang dapat mendeteksi Yimo. Walaupun Yimo itu telah menjadi bentuk manusia sekalipun, selama ada alat itu di gerbang masuk keluarga naga, maka mereka akan ketahuan. Tetapi sekarang ini bukanlah perbuatan Yimo itu sendiri, tapi dari keluarga naga mereka sendiri. Pantas saja tidak pernah terdeteksi selama ini, ucap Long Aotian. Iya, kita tidak bisa berbuat banyak, balas Long Hutian. Lepaskan saja sisa tahanan yang masih hidup di tempat rahasia tetua kedua, dan eksekusi mati seluruh orang yang berkomplotan dengannya, ucap leluhur Long Xin dengan tegas. Iya, balas Long Hutian. Ingatlah, walaupun dia keluarga dari tetua, ataupun tetua kita sekalipun, jika dia juga menggunakan hal yang sama, maka bunuh saja, ucap leluhur Long Du dengan tegas.
Siap ayah, aku mengerti, ucap Long Hutian. Kamu pergilah, dan aku ingin bicara dengan cucu-cucuku, ucap Long Du. Lalu, Long Hutian pergi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh leluhur kepada dirinya. Sedangkan Long Aotian dan Lin Tian, mereka segera menceritakan beberapa pengalaman mereka tentang Yimo selama ini. Lin Tian juga mengatakan bahwa, kalau dia bertemu dengan seutas jiwa Raja Yimo saat di Kekaisaran Laut, dan itu membuat kedua leluhur dan Long Aotian menjadi kaget. Apakah kamu yakin itu adalah Raja Yimo? Tanya leluhur Long Du. Aku sangat yakin kek, balas Lin Tian. Adik, saat kamu berada di Kekaisaran Laut, kenapa kamu tidak memberitahukan itu padaku? Tanya Long Aotian. Iya, aku bahkan tidak memberitahu keempat orang itu juga, bahkan paman pertama juga belum aku beritahu, balas Lin Tian. Kenapa? Tanya Long Aotian. Persoalan Raja Yimo, mungkin paman dan tetua di Sekte Langit tidak akan bisa mengatasinya, balas Lin Tian. Kamu benar nak, karena hal ini sudah cukup di luar kendali mereka, ucap leluhur Long Xin. Jadi, kenapa kamu memberitahu kami? Tanya leluhur Long Du. Aku hanya ingin mendengar pendapat dari leluhur, sebenarnya jika kelima leluhur tua tidak dalam pengasingan, aku juga ingin mendengar pendapat dari mereka. Akan tetapi, ucapan Lin Tian tiba-tiba saja berhenti. Jadi kamu pikir karena aku lebih tua dari mereka, kamu memutuskan untuk mencari pendapatku, apakah begitu? Ucap leluhur Long Xin. Karena leluhur lebih tahu daripada kelima leluhur tua, jadi aku ingin mendengar pendapat leluhur, balas Lin Tian dan tidak membantahnya. Leluhur Long Xin terdiam untuk beberapa saat, Lin Tian pun tidak mengganggunya, dan hanya diam menunggu jawaban dari leluhur Long Xin. Sebenarnya aku pun sedikit sulit untuk menjawabnya. Bagaimana dengan ini? Biarkan aku memanggil para leluhur dari 5 sekte, beserta keluarga lainnya, bagaimana menurutmu? Tanya leluhur Long Xin. Jangan leluhur, ucap Lin Tian dan Long Aotian yang menolak. Nak, kenapa kamu langsung menolak? Tanya Long Du yang heran melihat penolakan Lin Tian. Maaf kakek leluhur, bukannya aku tidak mengizinkannya, tapi baik aku, adik, dan saudaraku yang lain, itu memiliki kecurigaan terhadap sekte lain dan keluarga tersembunyi, balas Long Aotian. Kenapa begitu? Tanya leluhur Long Xin. Long Aotian menjelaskan kepada leluhurnya saat itu, dia dan ketiga saudara seperguruannya pernah bertarung dengan pria bertopeng yang kekuatannya di tingkat keempat alam abadi bumi. Dan pada saat itu, dia baru saja menembus tingkat abadi bumi. Sedangkan dua saudara lainnya, mereka berada di tingkat kedua alam abadi bumi, dan hanya Bing Zhao yang berada di tingkat ketiga alam abadi bumi. Bahkan saat mereka bergabung melawan orang bertopeng itu, mereka tidak mendapatkan kemenangan sekalipun. Baik mereka maupun pria bertopeng itu, mereka bertarung sampai 4 hari 4 malam di lautan yang bernama Lautan Iblis pada saat itu. Sesaat mereka di atas angin, dan akan berhenti karena tidak ada gunanya bertempur lagi, tapi orang tersebut tiba-tiba saja mengeluarkan aura Ki Yimo. Pada awalnya pertempuran itu hanya memperebutkan harta saja, tapi seketika saja telah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Akhirnya kami pun menang, karena kami dapat melukai pria bertopeng itu. Tetapi dia berhasil kabur, baik aku dan yang lainnya tidak bisa mengejarnya, karena kami juga terluka cukup parah, ucap Long Aotian. Sial, nak, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Ucap leluhur Long Du dengan marah. Bagaimana mungkin kami bisa memberitahu kalian, kami bahkan butuh 1 tahun untuk sembuh. Itu pun sudah menggunakan pil yang dibuat oleh adik sendiri, balas Long Aotian. Kakak, mungkin kalau aku tidak salah, apakah pria bertopeng itu adalah seorang jenderal? Tanya Lin Tian kepada Long Aotian. Dan tiba-tiba saja bersambung.
Sekian dan terima kasih banyak.